Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabanil Khairunisa. Saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang paling dahsyat yang hanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang maha dahsyat yang hanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW saja. Tidak ada umat sebelumnya atau manusia sebelumnya yang pernah mengalaminya. Jadi beliau menempuh perjalanan seperkilat, lalu naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah dua orang yang paling dicintai Rasulullah SAW meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib dan istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang yang paling membela selama dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah SAW semakin terasa sulit karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra yang merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1239 km, yang pada saat itu pada tahun 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda sekitar 1 bulan dengan menggunakan kuda terbaik, tetapi Rasulullah hanya menempuhnya dalam 1 malam. Kisahnya bermula saat Rasulullah SAW mengisi waktu usai isya'nya dengan tidur lebih awal agar bangun pada sepertiga malam terakhir untuk salat. Malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian beliau menaiki burak yaitu seekor binatang berwarna putih, bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol, dengan 2 sayap di antara kedua kakinya. Bersama Jibril, kemudian dalam sekejap langsung menuju Masjidil Aqsa. Selama perjalanan Rasulullah SAW singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilainya oleh malaikat Jibril. Jibril sempat mengajak Rasulullah SAW sholat di beberapa tempat seperti Thayyibah, Madinah, Al-Munawwarah, Madian, tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun, Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Allah, dan Bait Allah, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah SAW itu menjadi pelajaran yang berharga untuk beliau. Dan usai sholat, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Setiba di sana, beliau disambut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan Allah telah mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka akhirnya melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW sebagai imamnya. Sedangkan Mi'raj yakni peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu atau perintah secara langsung tanpa perantara. Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam di langit pertama, dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat pertemuan Nabi Muhammad sebelumnya dengan para nabi terdahulu dipenuhi sukacita. Namun beda halnya dengan perjumpaan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam tampak menangis saat Nabi Muhammad SAW akan melanjutkan perjalanan menuju langit ke-7.
Nabi Muhammad pun menanyakan alasan Nabi Musa alaihissalam menangis itu mengapa. Nabi Musa pun mengatakan bahwa ia menangis sebab melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih muda, tetapi memilih jumlah umat yang lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatnya. Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan bahwa ia menyesal karena tidak bisa memaksimalkan waktunya di dunia. Selama di dunia jauh lebih panjang untuk berdakwah pada umatnya agar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah sekali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke langit yang tertinggi, Sidratul Muntaha. Nabi akhirnya tiba di Sidratul Muntaha yang merupakan simbol puncak perintah pengetahuan makhluk. Di tempat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan sholat 50 kali dalam sehari. Setelah mengunjungi langit tertinggi, Rasulullah pun kembali. Kemudian Rasulullah pun kembali. Kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada Rasulullah bahwa jumlah tersebut terlalu besar. Nabi diminta untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun meminta kepada Allah hingga akhirnya menjadi 5 rakaat dalam sehari. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, itu masih terlalu berat untuk umatmu." Tapi Nabi Muhammad sudah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdengar dari langit Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, dia 5 rakaat, dia 5 waktu sholat, tetapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad melakukan 1 kali kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan." Sampai di sini peristiwa Isra Mi'raj yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.